kehonya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lagi lagi Pak. Bassnya turunin, kawannya kecilin, suaranya enggak. Kalau perlu mama anak sekalian yang mana? Cik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu Minaz zalimin. Sekali lagi ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu Minaz zalimin. Ibu-ibu, doa yang kita baca barusan hafal ya? Apa? Ini suara saya jelas nggak? Jelas. Jelas ya. Doa yang baru saya baca itu doanya Nabi Yunus alaihi Salam. itu doa Nabi Yunus ketika ditelan sama ikan Paus. hiu paus. Mau belajar di mana ini ya? Udah Nabi Yusuf, kita ikan hiu. Yang penting sama-sama. Ini bawa anak saya. Udah biarin ntar aja. Dari saya ganti sabun dulu. Nggak mau parah saya mama. Baik Ustaz, bolehlah kita baca doa Nabi Yunus? Boleh, harus. Kapan? Saat ibu-ibu ada yang nyakitin. Saat yang lain Bu? Saat ada yang nyakitin. Ntar ujungnya pakai ini semua ya. Saat ada yang ngecewa, saat ibu-ibu dibohong, saat ada besti yang hianat, saat ibu-ibu didua, saat ada yang PHP. Tahu PHP? Pemberi harapan palsu. Yang suka PHP itu cowok apa cewek? Tergantung. Yang suka PHP itu cowok. Kalau yang paling sering disakitin cowok apa cewek? Jadi kalau ada yang nyakitin jangan disumpahin ya. Bu, masih hidup. Kalau ada yang nyakitin jangan disumpahin orang itu, tapi doanya doa Nabi Yunus tadi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yang kami muliakan segenap jamaah mushola taqwa yang ada di Sukadiri. Ini dari dulu namanya Sukadiri. Iya, Sukadiri. Dari dulu berada diri aja. Di Sukadiri, Tangerang, Banten. Yang kami hormati Bapak Ansuri SH selaku lurah. Hadir beliau ya. Pak lurah kita masih muda, masih ganteng, masih bisa Pak lurah kawin lagi kalian. Ada istrinya itu? Enggak, alhamdulillah. Yang kami hormati Bapak Nur Hayadi selaku
Kadus itu kepala Dusun. Dusun 03. Yang mulia Kiai Marusillah, Ketua MUI Sukadiri. Mudah-mudahan sehat terus, panjang umur, berkah dunia akhirat. Amin. Amin ya rabbal. Amin. Memang di sini agak panas Bu ya. Panas banget. Mantap banget ya, panas banget ya. Banget. Makanya Ini tapi saya lihat kan dulu mah awalnya ini kayaknya sawah ya. sawah. Betul ya Bu? Betul. Kita mewah-mewah mepet sawah. Apa? Rumah mewah Oh, mepet rumah sawah. mewah, mepet sawah katanya. Ini kalau bekas sawah berarti yang datang orang-orang sawah berarti ya. Apa kabar Bu? Sehat? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Saya mau tanya sama panitia ini ngapa sih yang kalau depan saya nenek semua ini? Pengen lihat yang bening, Pak. Ya udah sih ada nih, tapi dari sini udah kecium nih bakteri merah nih. Yang penting sehat ya. Ini musola ya. Musola takwa. Baik. Bapak Ibu yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya tidak ada kalimat yang paling pantas kita ucapkan selain kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah artinya segala puji hanya milik Allah yang sudah menitipkan begitu banyak rezeki. Apa Bu? Rezeki itu luas banget ya. Kita yang memaknai rezeki itu jadi sempit. Paham? Rezeki bukan cuma ini nih. Ini apa Bu? Jari. Saya baru sadar ini yang dibilang perempuan mantan duitan ini. Dan jari dibilang murid. Anak yang sehat itu juga rezeki. Ibu di rumah suami masih bisa kerja itu juga rezeki. Masih bisa masak di rumah ada yang kurang itu juga rezeki. Di rumah suami ibu udah ganteng baik banyak duit itu juga rezeki. Di rumah suami ibu udah jelek gak ada duit marah-marah mulu itu juga musibah. Gimana rezeki musibah lah. Yang penting semuanya alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Hanya kepada Allah kita bersyukur. Makanya sebelum ngaji kita mohon ampun sama Allah ya. Kita masih banyak dosa, masih sering bikin maksiat. Sebagai anak kita masih sering melawan sama orang tua, betul? Sebagai istri, ibu-ibu masih sering melawan sama suami, betul? Sebagai suami, saya, bapak-bapak masih sering bohong sama istri, betul? Masya Allah. Kenceng Ini bener. jawabnya sambil curhat sini ya. Semua dosa diampuni ya. Diampuni kecuali musyrik, menduakan Allah. Yang datang ke dukun hati-hati. Kenapa dukun dibilang orang pinter? Karena yang datang ke dukun itu orang goblok. Makanya dukun dibilang orang pinter. Ada masalah jangan datang ke dukun, datangnya ke Allah. Iya karena guru iya karena hanya Engkau ya Allah yang kami sembah dan hanya Engkau kami mohon pertolongan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mau cerita dulu ya. Ini alhamdulillah Lebaran kemarin bulan apa tuh ya? April ya? April saya, istri dan anak-anak alhamdulillah sempat lebaran, dapat rezeki dari Allah lebaran di kota Mekah dan Madinah. Kemarin tuh alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak
ibu juga bisa ngerasain rezeki yang sama ya. Ntar yang maju ke depan, yang mau bantu anak Palestina, saya kasih hadiah rezeki umroh cuma-cuma. Cuma sampai bandara balik lagi ke rumah. Pulang dari umroh saya mampir ke Jordan. Kemana Bu? Jordan. Dari Saudi ke Jordan dekat, naik pesawat cuma 1,5 jam. Kayak dari Jakarta ke Palembang dekat. Karena sebelah-sebelahan antara Saudi, Mekah, Madinah, Jeddah sama Jordan. Ngapain Islam ke Jordan? Mau nengokin anak-anak yatim Gaza yang udah gak punya bapak, gak punya emak, ditampung di Jordan. Jumlahnya ada 1.100 lebih. Udah gak punya ayah dari kecil, udah gak punya ibu, gak punya saudara. Rata-rata pada meninggal, digempur sama siapa? Israel. Diserang pakai rudal. Masya Allah. Israel harusnya belajar dari orang Spartan. Spartan kan ini ya? Israel harusnya belajar dari orang Spartan. Orang Spartan hebat, rudal aja jadi baso. Makanya ada namanya baso. Keren orang Spartan. Rudal di baso. Saya kesana ya Allah Bu. Nih bocah-bocah segini Bu, mana cakep-cakep, mancung-mancung ya. Kalau anak sono mah mancungnya keluar. Kalau anak sini mancungnya ke ibu yang ngomong ya. Ya emang udah setelan kita begini ya. Tetap alhamdulillah. Ya Allah Bu, rambutnya keriting-keriting, matanya biru-biru. Ditanya bapaknya udah gak ada, emaknya udah gak ada. Ya Allah, itu ada yang bekas luka di tangan, jahitannya lepas Bu. Ada yang kelaparan 3 hari gak makan, mau ngantri makan, ngantrinya sampai ratusan. Saking laparnya Bu, ya Allah, itu alhamdulillah. Saya lihat langsung, ntar di video ada bagaimana anak-anak Palestina yang kelaparan, akhirnya dia harus makan pasir yang ada di bawah. Kita di sini enak Bu ya, sehat, ada suami, rumah enak, tetangga baik-baik, ya Allah, semuanya alhamdulillah. Banyak-banyak bersyukur, walaupun sempat ada penjarahan kemarin ya, belum lama khusus. Siang itu rumah pejabat DPR RI diguduk, dijarah. Rumahnya siapa Bu? Ini apa? Jam 11 miliar sampai diambil, betul ya? Itu yang lain pada sibuk menjarah, bocah berenang di situ lagi. Naik lantai 2, digeruduk semua, diubok-ubok, dicari-cari. Selama ini yang dicari ijazah Jokowi, yang ketemu ijazah Saroni. Mana nilainya 6 semua itu. Itulah Indo. Saya ke sana Bu, ke Jordan, alhamdulillah ngasih bantuan kemarin 208 juta. Sebelumnya sudah terkumpul 608, total 802 juta. Selebihnya kita kasih ke rumah yang atapnya mau rubuh. Alhamdulillah, itulah kenapa insya Allah bulan November akhir ntar saya mau balik lagi ke sana. Kira-kira Ibu jawab yang semangat, kita harus jihad ya. Ibu kalau saya ajak berjuang ke Palestina siap? Kurang semangat, Ibu siap ke Palestina? Semangat lagi, siap berjuang ke Palestina? Siap ke Gaza? Ngapain? Siap-siap baik. Mau selfie, mau start. Udahlah, berjuangnya itu bukan di Gaza, berjuangnya di sini, di rumah masing-masing, betul nggak? Ustaz itu uang banyak banget Ustaz, sampai 800 juta bisa dikasih ke anak-anak Gaza. Dari mana? Dari acara seperti ini Bu. Kita datangin masjid ke masjid, kita jemput donasi terbaik, terkumpullah 800 juta lebih. Ini yang November target saya 1 miliar.
Saya mau langsung bawa ke sana, mau saya beliin perlengkapan musim dingin. Karena kalau di Jordan dingin sampai turun salju. Ibu tahu sendiri, jangankan sampai turun salju, ibu ke puncak aja dinginnya udah perlu pakai jaket tebal. Apalagi ini salju turun. Kadang ada 3 saudara yang nggak punya jaket, itu jaket ganti-gantian kakak aja. Yang punya selimut dipotong 3 dibagi 4, ya Allah. Maka target saya 1 miliar, paling enggak itu ada 6-7 truk yang bisa kita kasih perlengkapan musim dingin. Ada jaket, sarung tangan, kemudian juga kaos kaki, kupluk, kemudian anestesi, obat bius. Karena kalau lagi musim dingin tuh Bu, luka-luka itu suka pada berasa nyeri Bu, makanya perlu obat bius. Pak Ustadz, dari situ ya berkumpul donasi untuk Palestina, betul. Kok Ustadz bisa jemputnya jauh-jauh dari Sabang sampai Merauke? Alhamdulillah, dakwah ini konsepnya dakwah menjemput umat. Dakwah menjemput. Kami datangi satu tempat, alhamdulillah. Di satu tempat itu para jamaah menyisihkan rezeki Pak, seikhlasnya, setulusnya. Dari rezeki itu yang bisa bawa kami berangkat ke tempat berikutnya. Dari tempat berikutnya dibantu lagi sama jamaah, alhamdulillah kita pakai lagi buat nyampe ke tempat berikutnya, jemput donasi lagi dari umat untuk umat kepada umat. Bu, kira-kira boleh nggak izin kalau nanti ada tim kami ustaz-ustazah keliling bawa kantong-kantong sedekah, kami mau kasih kesempatan Bapak Ibu yang mau bantu dakwah ini supaya kami bisa menjemput jamaah di tempat berikutnya, supaya Bapak Ibu ketika menyisihkan rezeki setiap langkah kami ke masjid berikutnya di situ ada catatan pahala buat Bapak Ibu. Boleh nggak kira-kira? Izin ya, Pak Ustadz, saya kan mau bantu Palestina. Yang mau bantu Palestina ntar kita ngaji dulu. Habis ngaji kita lihat tayangan video bagaimana saya waktu di Jordan sama istri dan anak-anak. Baru terakhir sebelum doa saya langsung yang pandu nanti yang mau bantu anak Palestina. Nah sekarang sebelum ngaji kita niatin dulu yang sudah dibolehkan sama ibu, diizinkan tadi, niatnya buat bantu safari dakwah. Nggak apa-apa ya Bu ya. Yuk sambil kita sholawatan, boleh ya tim hadroh kira-kira kita sholawatan sekali ya. Yang mama bisa ngikutin aja dah, yang gampang-gampang, jangan panjang-panjang ya Bang. Pendek aja selawatannya supaya kita lebih banyak kajiannya, takut terlalu mepet ke waktu maghrib. Baik, sama-sama teman-teman tim sudah siap. Di sini saya mau kasih contoh Ibu. Ini saya ada rezeki nih, saya langsung contoh ini Bang ya. Bentar ya. Kira-kira kalau misalnya Ibu nih, ini kan saya mau sedekahin ya di kantong. Saya mau kasih hadiah sama Ibu selembar buat Ibu, ambil dah hadiah. Yang Ibu ambil warna merah, biru, apa abu-abu? Jangan malu-malu Bu, Merah. gak usah menafik, biasa aja. Merah. Saya tahu yang di otak itu apa. Merah, biru, apa abu-abu? Pasti merah. Tapi kalau Ibu mau sedekah, anggap uang ini punya Ibu. Ibu mau sedekah selembar yang Ibu sedekahi, merah, biru, apa abu-abu? Abu. Yaudah yuk, bismillah, sambil kita salawatan sama-sama, yuk, silakan. See
baik apapun warnanya, berapapun nilainya, mudah-mudahan Allah berkati dengan pahala terbaik dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi, kita ini sama Rasulullah sebenarnya bedanya cuma sedikit. Sekali lagi, kita sama Rasulullah bedanya cuma sedikit. Rasulullah makannya sedikit, kita sedikit-sedikit Makan. Rasulullah tidurnya sedikit, kita sedikit-sedikit Tidur. Rasulullah bicaranya sedikit, ibu-ibu dikit-dikit gosip. Namanya juga gosip, digosok makin sip. Ngomongin mertua udah 5 jam kayak terasa baru 5 menit, betul nggak? Baca Al-Quran baru 5 menit, lamanya kayak udah 5 Jam. Siapa itu? Kita. Saya. Gak usah sibuk tunjuk orang lain, sibuklah tunjuk diri sendiri. Baca Quran baru bentar tapi udah berasa lama. Ada yang begitu? Siapa? Saya. Nah, kan enak kalau aku ya. Bapak Ibu, sekarang saya pengen kita berbicara tentang apa yang Allah sampaikan, bahwa perintah di antara sekian banyak perintah mencontoh Al-Quran, atau apa yang ada di Al-Quran adalah mencontoh Nabi yang akhlaknya seperti Al-Quran. Jadi kalau mau tahu Al-Quran ya disitulah akhlak Nabi. Akhlak Nabi itu ya adanya dalam Al-Quran. Sayangnya zaman sekarang kita udah jarang banyak Al-Quran dari mushaf. Sekali lagi, zaman sekarang kita udah jarang baca Al-Quran dari mushaf, banyaknya dari handphone. Jujur, kemarin seharian ibu lebih sering baca-baca Al-Quran apa handphone? Kurang keras, Al-Quran apa handphone? Lebih sering buka-buka Al-Quran apa handphone? Ustaz bagaimana? Sama. Ibu ngaji dari rumah ke masjid yang ketinggalan Al-Quran, balik lagi nggak ke rumah? Ya. Tapi kalau di rumah yang ketinggalan handphone, belum, saya tanya belum. Balik lagi nggak? Balik lagi nih. Sekarang orang baca Al-Quran banyak dari handphone. Baca dari handphone, notifikasinya belum dimatiin, kuota masih penuh, sinyal aktif. Bagus bacanya Al-Ghasyiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah, wujuhun yawma idzin khashi'ah, hamilatun nasibah. Notifikasi masuk WhatsApp dari Besti. Tring, hai Cin, arisan yuk. Selesai. Shadaqallahul azim. Betul kan? Betul. Ada yang gitu? Ada. Siapa? Saya. Enak ceramah di sini pada ngaku. Di tempat lain ada pada ngaku, di sini doang pada ngaku. Lah zaman dulu mah kita enak ya. Zaman dulu maghrib sampai isya kita nggak boleh kemana-mana. Bener nggak? Ingat nggak Bu? Zaman dulu namanya zaman Orde Baru. Presidennya siapa? Pak Soeharto, 32 tahun penjabat, 9 kamar lengser. Dulu nggak pada resep, menteri nggak ganti-ganti menteri, betul nggak Bu? Menteri Agama Munawir Sajali, betul nggak? Menteri Pendidikan Fuad Hasan, Menteri Penerangan Pak Nopo, Menteri itu hanya. Pelajaran semua di SD sama Pak. Biologi, PMPP, PMP, PSPP, olahraga, nama senamnya senam apa? SKD. Pelajaran bahasa Indonesia-nya sama di mana-mana, semua SD kompak. Ini Budi, ini
Budi namanya siapa? Wati. Masih ingat nggak? Coba siapa namanya kakak Budi? Wati. Saya mau nanya itu Budi atau Wati masih hidup kan ya? Zaman dulu enak pipi, bocah kami usah ngomongan apa sih? Ini anak-anak Genji nggak pada tahu, kita doang nih yang udah tuir-tuir semua. TV cuma anu TV dulu nih, kalian harus tahu TV nggak ada RCTI, nggak ada Indosiar, nggak ada TV, cumanya ada RRI. Setiap jam 9 acaranya sama, dunia dalam Berita. kalau malam minggu hiburannya nyanyi-nyanyi aneh karya. Pada apal ya. Kalau pagi-pagi film yang ada bonekanya film si Ishak sama Ateng nongol, judulnya Ria Jelangka. Ya Allah, pada tua semua. Ini produk-produk zaman dulu ini Pak. Bapak masih ingat aja ya. Dulu Pak nggak ada Facebook, boro-boro, telepon nggak ada. Menonton film Dono Kasino Indro numpang sama tetangga, bayar Jigo. Tahu Jigo? 25. Masih ada nggak Jigo sekarang? Udah nggak ada. Yang ada sekarang paling kecil gopek, cepet masih ada. Ya Allah Bu, zaman dulu mah resep ya. Dulu kalau bulan Oktober kita nonton film bareng-bareng di sekolah G30S. PKI. Yang dibunuh siapa? Jenderal Ahmad. Maksudnya apa neneknya? Ini keseringan nonton TV berarti gue nih. Bo. Dulu ngaji dari maghrib sampai isya kita resep ya. Yang nggak ngaji di Empos, tahu di Empos, ditubin sampai biru. Ngajinya pakai jus sama. Dulu mah belum ada ikroh, belum ada kiromati, belum ada metode umi. Ngajinya jus sama. Gambar depannya warna biru. Ada gambar kubah masjid sama pohon kelapa ya. Ya. Itu dalamnya warna lembarannya coklat muda, tulisannya gendut-gendut. Kurem lagi. Ya, terus dilipat kalau enggak dibatasin pakai lidi. Makanya emak kita marah-marah lidi bermata. Dia beli bocahnya buat nandain. Itu kalau ngaji ya Allah, habis kelar ngaji kompak semuanya. Ngaji bagaimana dulu? Alif di atas A, alif di bawah I, alif di depan O, Itu. lam di atas La, lam di bawah Li, lam di depan Lo, Lalilu. mim di atas Ma, ta di atas Ta, lam di depan Lo, mata Lo, enak ya nanti dulu ya. Nih, ibu belajar begini gak? Babau wali babana minang, belajar gak? Oke, kita ulang dah ya. Nih, coba ikutin saya. Babau wali babana, kurang kencang. Babau wali babana, minal mubni, mubabau wali ba. Sekarang saya dari awal ikuti Bapak wali bapak minal mubni bapak wali tanya. Berlibat. Tapi orang dulu ngajinya pinter-pinter ya. Resep dulu kalau baca Al-Quran. Sekarang orang ngaji nggak lihat waktu kalau sama sosmed, betul nggak? Facebook, Instagram, apa lagi? TikTok, Bu. Ya. Oi, punya Facebook nggak? Bapak. Instagram ada? Ada. Keren. TikTok? Ada. Ini nenek semua punya. Berganti banget sih. Orang kan kalau ada perempuan meninggal zaman dulu nggak boleh sembarang ketemu laki. Ada masa idah, betul nggak? Di kampung saya bilangnya masa edah. Bahasa Arabnya masa idah 4 bulan 10 hari nggak boleh ketemu laki-laki. Perempuan zaman sekarang Pak, masa idah belum lewat baru 1 minggu lakinya mati
udah update status di Facebook. Hai guys, janda nih. Janda pamer. Ada janda di sini? Woi, janda ada? Ada apa banyak? Banyak. Coba janda anak-anak. Jadi itulah zaman dulu, semuanya enak ya Bu ya. Betul lah. Apa yang dipamerin dulu mau. Sekarang nih abang-abang yang berjalan, Ustaz mau pesan, jangan nyari jodoh di Facebook. Facebook dunia tipu-tipu, yang keling jadi bening. Yang keling jadi bening, betul nggak? Betul. Itu yang pada ribut jadi pada kencang. Filter kamera jahat. Saya pernah diajak selfie sama nenek, lupa dimatiin filternya. Ya Allah, pipi saya yang mana merah, yang kiri biru. Bibir saya kayak abu-abu. Di atas kepala saya pakai bando, Hello Kitty-nya 2. Ini kalau diposting kata orang bisa terjadi gepean kali. Jangan nyari jodoh di Facebook. Banyak yang di Facebook kelihatannya bening, glowing. Pas ketemu langsung, barongsai. Nyari jodoh mah mending langsung tetangga yang baru bangun itu kelihatan asli wajahnya, betul nggak Bu? Makanya jangan lihat orang dari sosmednya. Apa sosmed ukuran bahagia? Bukan. Ini yang mau kita bahas sekarang ya. Tujuan hidup itu kata Rasulullah ada 3. Senang, bahagia, berkah. Apa Bu? Senang, bahagia, berkah. Yang paling bawah senang. Di atas senang bahagia ada berkah. Senang, bahagia, Berkah. orang senang belum tentu bahagia. Iya. Orang bahagia belum tentu. Berkah. Kok senang lagi? Berkah. Berkah. Ulang-ulang kan senang bahagia berkah. Orang senang belum tentu. Bahagia. Orang bahagia belum tentu. Berkah. Cakep. Senang ukurannya dunia, makin banyak uangnya makin senang, makin mewah mobilnya makin senang, makin bertingkat-tingkat rumahnya makin senang. Tapi orang senang belum tentu bahagia. Iya. Contoh, ibu lebih senang mana sama suaminya? Dikasih uang 50.000 apa 500.000? 500.000. 500. Santai aja, jangan munafik, biasa aja. Ibu lebih senang mana sama suaminya? Dikasih 500.000 apa 5 juta? 5 juta. Ibu sama suaminya lebih senang mana? Dibeli motor apa mobil? Mobil yang 100 juta apa yang 1 miliar? Iya. Oke, saya tanya lagi, yang namanya perempuan itu matre boleh apa enggak? Kita bekerja orang laku di sini. Ini entar kalau acara saya rugian masalahnya. Bu, Ya. perempuan itu matre bukan yang boleh, tapi harus. Betul? Setuju? Kenapa kita angkat dulu Pak? Baru juga itu. Lah emang semua udah perlu pakai duit sekarang. Ada fulus, nggak ada fulus, mangkos. Beli bensin pakai duit, isi kuota pakai, ditudungan pakai, bayar arisan pakai, makan juga pakai tangan. Makan pakai duit. Belinya apa? Beli. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, ternyata senang itu belum tentu bahagia. Senang ukurannya duit lah. Tapi ingat, banyak orang yang kelihatan senang tapi tidak bahagia. Banyak yang bisa tidur di atas kardus bekas, enak, nyenyak. Mama tidurnya ngorok, ngiler, bilang ring. Nikmat tidurnya.
Ada yang tinggal di rumah mewah, tidurnya di atas spring bed, pernya empuk, mereknya King Moil, buatannya Eropa. Harganya 33 juta, tapi nyicil 15 tahun. Enak nggak tidurnya? Enggak. Pikiran apa? Cicilan. Bahagia itu di hati. Bahagia di mana, Bu? Orang yang bahagia itu ciri-cirinya mampu 3 hal. Mampu 3 hal. Jalani, nikmati, syukuri. Ulang-ulang. Jalani, nikmati, Syukuri. ya udah jalani. Mau Ustaz, nanti saya marah-marah mulu. Jalani, siapa suruh mau dinikahin dulu? Betul kan? Ibu pilih mana? Suami marah, suami ganteng marah-marah terus, apa suami jelek tapi senyum terus? Ya. Suami ganteng marah-marah mulu, yang jelek senyum terus, yang enak yang mana? Gak ada yang enak. Udah salah banget Ustaz ya. Makanya nyari jodoh jangan ketipu sama casing. Betul nggak? Woi, Ya. pilih mana? Minyak onta cap babi apa minyak babi cap onta? Makhluk beda pilih babi ya. Minyak onta cap babi, minyak onta kali Pak. Minyak onta cap babi, minyak babi cap onta. Yang halal yang mana? Minyak onta cap babi. Minyak onta cap babi, gambarnya doang babi, isinya Minyak onta. onta. Minyak. Onta, apa onta masuk kaleng? Inilah zaman sekarang, dunia tipu. Oh, apalagi Pak kalau udah urusan emak-emak, Pak, saya mau bilang, pokoknya Bapak kalau di jalanan aspal itu ada ras terkuat di bumi. Dia udah di atas motor metik. The power of emak-emak, mending kita ngalah, kita minggir deh Pak. Nih, water mau lewat. Sarung tangannya belang-belang, pelangi, rainbow. Kacamatanya gede kayak kaca nangkok. Itu warna dari atas sampai bawah belentang-belentong, ungu oranye. Naik motor metik mending ngalah Pak. Cuma ini satu-satunya makhluk sen kanan belok. Dari bilang sama polisi digigit sama dia. Mama siapa yang berani? Betul gak Bu? Makanya ngalah aja depan mama. Ya Allah, sorga di bawah apa kaki. Emang udah setelannya dari sono perempuan mah cerewet. Betul nggak? Kenapa laki-laki banyak diam? Karena laki-laki turunan Nabi Adam, ujungnya Adam, hitam Adam. Perempuan turunan Siti. Bapak kalau ngeladenin ada perempuan lagi cerewet Pak, udah kalah aja Pak. Makanya viral di TikTok, laki-laki tidak bercerita. Betul nggak? Laki-laki kalau ada masalah tuh lebih milih masuk ke taman ruang depan ngopi. Betul nggak? Udah Pak, kalau Bapak puyeng sama bini Pak, nggak usah diladenin Pak. Bapak ngeladenin bini lagi cerewet sama aja Bapak ngobrol sama kuntilanak, beneran dah. Udah jadi dia cerewet, Bapak ngopi. Laki-laki kalau ngopi disuruh ujungnya apa? Itulah luapan masalah dalam hati. Daripada ngamuk-ngamuk mending ternyata cuma kopi yang bisa mengerti hati laki-laki sejati. Aduh, udah debat kita ngalah aja Pak, bener dah. Makanya teman saya bininya mati kayak kucing, wafat. Lah yang lain ngajiin pakai dia kagak, diloncatin, dilangkain. Yang lain ngamuk, Bang, lu bini mati bukan dingajiin, dilompatin, dilangkain. Kata suaminya yang bininya mati, nah ini bini saya yang minta, bini saya lagi masih hidup teriak-teriak terus. Dia bilang apa? Ayah, kalau mau kawin lagi, langkain dulu mayat saya, pulang lagi. Aduh ya Allah, tapi kalau saya lihat wajah-wajah ayah dan suami yang hadir, ini adalah suami-suami yang Allah jauhkan dari siksa api neraka. Amin. Amin ya Rabbal.
Kenapa Allah jauhkan dari siksa api neraka? Karena beliau-beliau di dunia sudah tersiksa sama istrinya. Ini wajah-wajah tersiksa semua. Bu, saya tanya, ibu jawab yang jujur. Ibu di surga mau lagi nggak ketemu sama suaminya? Mau ketemu sama suaminya? Bapak-bapak saya tanya sekarang, bapak mau nggak di surga ketemu suaminya? Enggak katanya. Ya bapak jujur bapak siang ini pak. Takut diomelin lagi. Iya mau yang enggak. Di dunia yang beribut. Aduh ya Allah. Tapi mudah-mudahan semuanya ahli surga. Amin. Mau masuk surga? Mau masuk surganya ntar apa sore ini? Ntar lah mau mati sore ini. Senang, bahagia, berkah. Orang yang berkah, orang yang banyak sedekah. Kita apalin sama-sama ya. Nih saya kasih rumus di mana-mana. Orang sedekah hidupnya berkah, orang pelit hidupnya sulit. Ulang. Orang sedekah hidupnya Berkah. orang pelit Hidupnya sulit. Yuk ibu-ibu tanpa saya 1, 2, 3. Orang sedekah hidupnya berkah. Orang pelit hidupnya sulit. Bapak-bapak suaranya pak 1, 2, 3. Bodoh amat pak, bodoh amat. Bapak mau syukur kayak muda pak. Dari mana mau teriak ganya makan mulu sih. Orang sedekah hidupnya, orang pelit hidupnya. Nah, sore ini nggak tanggung-tanggung yang mau kita sedekahi saudara kita yang ada di Gaza. Jauh, Bu, saya aja pernah nitip pak donasi buat anak Palestina nitip. Dikorupsi masuk TV. Organisasinya namanya 3 huruf pak. Nggak usah saya sebut dah ya, terbuka air lagi. Kalau lagi banyak bencana alam, dia turun benderanya di mana-mana. Miliaran. Lambang saya 1,3 titipan donasi. Dapat berita puluhan miliar habis buat bangun rumah sendiri. Ya Allah, meleduk berubah. Biarin azab ilahi. Nah makanya sekarang saya langsung ke sono, nggak pakai orang ketiga. Biar langsung saya ngasih, biar saya yakin, saya ngumpulin, saya ngelaporin, saya juga yang ngasih. Baik, kita lihat dulu tayangan video ibu ya. Seperti apa kegiatan waktu kami di Jordan dan bagaimana keadaan anak-anak kita waktu di Gaza sana. Baik, kita saksikan. Pak, ini. Kalau satu lagi boleh. Ini. Ada. Oke. Ya mantap, lampunya dimatiin. Saya Sofi Mirza bersama Izaura AKB Depok
31 juta lagi. Nah ini yang dipeluk anak Gaza yang tangan kirinya sudah nggak ada. Nah ini bersama anak-anak saya. Nah ini anak saya lagi gendong. Sudah seperti saudara sendiri Bu. Nah ini bantuan-bantuan ada yang 12 juta. Ini waktu saya ke rumah yang atapnya mau rubuh, kita kasih bantuan. Ini bareng sama istri. Ini kita foto bersama anak-anak Gaza. Nah, ini sebelum kita balik kebersamaan kita bersama anak-anak Gaza. Sekarang kita saksikan saudara kita di Palestina. Perintihan Palestina. Terdapat sebuah negeri yang tak lagi berbentuk. Hamparan tanah tidak lagi coklat, tapi berubah menjadi merah bersimbah darah. Puing-puing reruntuhan bertebaran tak menyisakan ruang. Asap dan debu mengepul menyesakkan dada dan mata. Ialah negeri yang suci, negerinya para nabi. Palestina namanya. Ya, Palestina. Negeri yang dalamnya tercium semerbak wangi darah para pejuang-pejuang syuhada yang sampai mati pun tidak rela Palestina dirampas tangan kotor Zionis Israel. Gaza, sebuah kota yang sudah porak-poranda, namun lantunan ayat suci masih terdengar dari mulut yang sudah kering mengelupas. Ya, mulut yang kering mengelupas karena kurangnya persediaan makan dan minum. Yang ada hanyalah air mata yang menjelma menjadi hidangan sehari-hari. Namun mulut yang kering itu tanpa lelah melantunkan kalimat-kalimat ilahi. Selama beberapa menit, dentuman bom siap melepaskan bumi. Setiap jengkalan tanah berubah menjadi merah. Suara gemuruh tembakan berdesing memekakkan telinga. Palestina merintih dalam lautan tangis yang kering air mata. Saya, Ustadz Zaki Mirza, mengajak semua untuk mengulurkan tangan peduli terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu, di situ ada info tertanggal 20 Agustus hampir 1 bulan yang lalu sudah terkumpul 321 juta. Jadi insya Allah sampai tadi malam hampir 500 juta yang sudah terkumpul. Targetnya 1 miliar. Doain Ibu bulan November saya sehat bisa datang lagi ke sana ya. Ibu tadi udah lihat tayangan video saya di sana ya, supaya tidak ada dusta di antara kita. Baik, yayasan kami Darul Azkiyah, yayasan saya bukan punya orang lain. Itu ada kris yang Ibu kalau mau donasi bisa di scan barcode. Ada nomor handphone di bawahnya, banknya Bank Syariah Indonesia. Ustadz, saya mau tanya, boleh nggak kalau saya nitipnya uang cash sama Ustadz? Boleh. Ibu yang nanti ada uang tunai cash maju ke depan, sampaikan niatnya buat siapa pahala donasinya ya. Misal pahalanya buat almarhum bapak ibu saya Ustaz.
Karena sebaik-baiknya amalan seorang anak untuk bapak ibu yang sudah meninggal adalah dengan bersedekah, pahalanya buat orang tua. Apalagi ini untuk anak-anak Palestina. Ustadz, berapa sih nilai donasinya? Ibu tadi lihat kan 1 dus yang saya buka ya. Itu yang bawa bukan saya dari sini Bu, enggak, ribet bawanya, masa manggul-manggul beras. Di sana udah disiapin. Nah, 1 dus itu isinya macam-macam. Kalau di kurs rupiah harganya 500.000 rupiah. Berapa 1 dus Bu? 500. Karena mata uang di sana dinar cukup mahal. Jadi bapak ibu nanti patokannya per dus atau per paket kita anggap ya. Misalnya, Ustaz, saya mau hadiahin pahala buat orang tua saya 1 paket, berarti berapa nilainya? 500.000 rupiah. Kalau 2 paket kali 2 1 juta. Kalau 4 paket 2 juta dan seterusnya. Ustadz, saya ada uang tunai tapi uang tunai saya di rumah. Saya ambil dulu, nanti saya balik lagi. Siap, saya tunggu di sini. Ibu ambil uangnya di rumah. Ibu rumahnya di mana? Di Aceh, Pak Ustadz. Itu namanya ibu nyiksa Ustadz. Gak usah jauh-jauh ibu ambil, cukup nanti ibu minta kupon donasi seperti ini. Ini bisa ibu bawa pulang ke rumah. Ada nomor rekening yayasan Pak, ada QRIS, ada nomor handphone di bawahnya. Mana tahu ada saudara, orang tua, keponakan yang selama ini bingung mau bantu Palestina tapi titipnya ke siapa. Nah, bisa melalui kami sampaikan langsung Ustadz Zaki dan keluarga beserta yayasan yang nyampein ke sana. Ustadz, boleh nggak kami cicil? Boleh. Boleh nggak kami patungan? Boleh. Yang mau patungan silahkan. Yang lanjut ke depan nanti akan saya berikan hadiah sertifikat seperti ini. Ini sertifikatnya bagus, ada foto, ada bendera Palestina dan Indonesia, ada nama saya dibingkai, letakkan saja di dinding rumah, insya Allah menjadi cantik ya. Ada juga nanti shal, nah soalnya kayak saya pakai nih, ada tulisan Zaki Mirza Manajemen. Ini hadiah yang akan diberikan pada jumlah tertentu, nggak semua yang donasi dapat ibu ya. Semakin banyak donasinya, semakin banyak kami berikan hadiahnya. Tanda terima kasih. Saya juga nanti mau ngasih hadiah buku. Ini buku saya sendiri, karangan saya, judulnya Manusia Setengah Ustadz. Kok manusia setengah ustadz daripada ustadz setengah manusia? Benar ibu. Dengan manusia setengah ustadz. Ada Al-Quran ya. Ini ada Al-Quran Muzaki. Ini juga langsung saya terbitkan. Ini hadiah kami berikan bagi yang ingin membahagiakan anak-anak yatim yang ada di Gaza sana. Kenapa? Saya sudah melihat dan merasakan langsung bagaimana bahagianya mereka ketika dibantu. Membahagiakan orang yang membantu Palestina adalah pahala juga. Ustadz, saya belum ada uang tunai, belum bisa nyicil, belum bisa patungan. Boleh nggak saya niat dulu? Boleh. Ibu niat aja dulu. Pak Ustadz, sawah yang di sebelah sana belum laku Pak Ustadz. Sawah siapa? Sawah siapa Pak Ustadz? Ya, sawah saya lah Pak Ustadz. Bulan depan sih katanya yang mau bayar, saya niat dulu ya Pak Ustadz ya. Mudah-mudahan dengan saya niat itu sawah cepat kejual. Kun fayakun ya Allah. Ibu yang punya hajat nih, bisa menjual tanah, jual rumah, apapun, pancing dengan sedekah kun fayakun ya Allah. Banyak yang udah kejadian seperti itu Bu. Dipancing dengan sedekah anak Palestina, dijualin dari Palestina, langit terbuka, diijabah dan dimudahkan semua hajatnya, dikabulkan. Amin ya Rabbal Alamin. Ada yang sakit, misalnya Pak Ustadz, saya nggak sembuh-sembuh Pak Ustadz. Berobat kemana aja udah capek, Bu, jadikan sedekah sebagai obat. Apalagi ini anak yatim, betul-betul anak yatim yang udah saya lihat langsung, kasihan, betul-betul kasihan. Mari sama-sama Bu kita berjuang dengan kemampuan kita masing-masing. Izin Bapak Ibu yang berbahagia, ingat tidak harus dengan uang tunai. Ibu bisa hanya dengan niat dulu. Nanti niatnya dicatat sama tim kami yang pakai rompi biru. Nanti ada kupon seperti ini. Ibu boleh minta ya kuponnya. Neng, Ustazah minta kuponnya ya, supaya ibu bisa transfer. Baik, kira-kira ada nggak di masjid ini di antara sekian banyak yang hadir yang mau bantu anak-anak Palestina, berapapun jumlahnya tergantung paketnya. Satu paket berapa tadi?
500.000. Yuk, ada nggak ibu mungkin ada yang mau 2 paket, 1 paket maju ke depan, nanti saya doain langsung, saya langsung yang doain. Nah, sudah ada yang langsung, alhamdulillah. Izin saya diri, sama-sama kita sambut kebaikannya dengan kita bertakbir. Allahu Akbar. Kurang semangat lagi. Allahu Akbar. Alhamdulillah, silahkan ibu. Oh, ini udah pakai jilbab Palestina semua nih. Kayaknya udah siap tempur ke Palestina nih ibu kita nih. Baik, maju ke depan ibu. Ini masing-masing pribadi atau patungan? Gabungan. Oke, boleh naik ke atas ibu. Gabungannya dari mana? Panitia. Baik, sudah terkumpul. Kira-kira ada berapa paket? Atau sebut jumlah uangnya? 650.000. Alhamdulillah, hadiahnya sudah diterima. Oke, kita foto sebelah sini. Ibu geser. Ya, kita foto. Dikasih lihat tentunya Bu ke depan supaya cantik fotonya. Sambil menunggu kalau ada lagi silahkan Bu. Berapapun nilainya tak usah malu, maju saja ke depan. Saya doakan mudah-mudahan ibu-ibu yang patungan selalu sehat walafiat, panjang umur, sakinah dan keluarganya. Amin ya rabbal. Baik, terima kasih jasa ibu. Ibu boleh silakan kembali ke alamnya masing-masing. Alamnya masing-masing. Ke tempatnya bakalan. Nah, silakan, masya Allah. Ibu-ibu kita nih semangat lagi. So, ibu nggak usah malu, yang belum ada rezekinya Pak bisa dengan niat. Mumpung nanti saya langsung yang bawa. Kalau bapak kalau pihak lain, ya mudah-mudahan sih amanah. Silakan ibu boleh naik ke depan. Ini atas nama pribadi apa patungan? Jamaah Masjid Nurul Anwar. Berapa nilai sedekahnya? 500.000 rupiah 1 paket. Baik, bismillah, kita foto dulu menghadap ke sana. Ada lagi kalau ada silakan. Bismillah, tawakkalullah. Alhamdulillah, saya doakan semua yang sedekah sehat ibu ya. Dimudahkan segala urusannya, diistiqomahkan dalam ibadah dan kebaikannya. Bapak-bapak yang ada sebelah kanan saya, silakan. Yang mau patungan Pak, jangan kalah dengan ibu-ibu nih. Ar-rijal qawwamuna 'alal nisa. Harusnya justru kita mencari nafkah yang bersedekah. Silakan, mumpung saya nanti langsung yang ngasih di akhir bulan November, karena belum tentu kami bisa hadir setahun sekali di sini. Silakan, tidak harus dengan uang cash. Bahkan ibu bisa bersedekah hanya dengan niat saja. Oh, masya Allah, ini ibu dan kita, silakan. Masya Allah, ibu kita, silakan diserahkan langsung ke Ustazah Noel. Nah, dicatat. Ya, siap. Ini dipegang dulu. Baik, ibu dan boleh tunggu di sana dulu atau di sini. Baik, pahalanya buat siapa Bu? Baik, ibu kenapa makanya berkaca-kaca sedih dengan orang tua ya? Soalnya orang tua pesan sana kalau ada apa-apa tolong kasih sedikit buat Alhamdulillah, dia menjalankan amanah. Ibu geser sini. Kita doakan orang tuanya, Allahumma ighfir lahum, amin. Warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Semoga orang tua beliau diterima amal baiknya, diampuni dosanya, dimudahkan perjalanan akhiratnya. Kita foto, ini yang kasih lihat ke depan ibu. Seperti ini. Oke, kita foto dulu, siap. Bismillah. Alhamdulillah. Terima kasih ibu. Silakan kalau ada lagi. Ibu dan ini patungan lagi. Oke, berapa paket rencananya? 550.000. 650. Oh, berarti 1 paket lebih ya. Nanti kita gabung sama yang lain supaya jadi 2 paket. Baik, silahkan ke atas. Saya doakan ibu yang bersedekah semuanya sehat walafiat. Allah panjangkan umurnya, Allah terima amal baiknya. Kita foto dulu. Bismillah, tawakkalullah. Ini belum satu pun dari kaum adat nih Pak. Aduh, jangan malu-maluin saya nih Pak. Harus ada satu yang mewakili ke depan nih. Mana tahu Pak Lurah mau sedekah. Oh, masya Allah. Langsung Pak Lurah disebut namanya langsung diri. Yuk sama-sama kita sambut Pak Lurah dengan takbir. Allahu Akbar. Kita doain Lurah besok jadi camat. Tahun depannya jadi gubernur. Tahun depannya lagi jadi presiden. Presiden dunia akhirat. Waduh, mana ada nih. Baik, kalau Lurah ngajak besti-bestinya sepertinya nih, gak mau kalah.
Alhamdulillah sekali ini maju serombongan ini. Masya Allah. Kedudukan siap. Baik dulu. Ini kayak pengantin surat semuanya Pak. Baik Pak, boleh kita ke panggung Pak sama-sama Pak. Niatnya buat siapa dan berapa paket Pak? Buat keluarga bertugas berkah, semua sehat, aman. Ini sayang aja apa sayang banget? Masya Allah, dasar hati-hati. Baik, kita doakan dulu di kasih ke depan. Kita doakan segala niat baik beliau untuk keluarga mertua, keluarga beliau, keluarga mertua yang pertama, keluarga mertua yang kedua, gitu kan ya? Ya, mantap, kita doakan semuanya. Allahumma fil ardi. Apa lagi Pak? Termasuk keluarga saya. Iya, tadi udah saya sebut. Ya, iya, kan keluarga mertua, keluarga ibu, keluarga bapak, yang sama kalah. Ya udah, yang motor dulu, ya Bismillah. Ini belum saya doain ya. Allahumma firlahu warhamhu, amin. Wa'afu yang masih hidup diberi kesabaran yang terbaik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, amin ya rabbal alamin. Bapak niatnya berapa paket tadi? Satu paket, sehat terus, panjang umur ya. Insya Allah saya bawain langsung. Terima kasih. Ya siap, sama aja lagi Pak. Makasih Pak ya. Ini bapaknya happy terus, masya Allah. Cik ya, megang-megang. Otak kerjaan tadi. Hati-hati lalu. Siap, Waalaikumsalam. Masya Allah. Bapak Afi Arman. Ibu sehat. Ada suaminya Ibu? Nggak ada, nggak ikut. Oh jodoh. Pahalanya buat siapa? Dua orang tua. Kita doakan orang tua yang sudah meninggal diterima amal baik yang diampuni dosanya. Kasih lihat dirinya, kita foto. Siap, alhamdulillah. Oh ada lagi, masya Allah. Siap. Terima kasih Bunda, terima kasih. Sehat selalu panjang umur. Mau bareng-bareng? Oh nanti katanya Bu, ada panitia kita ada yang keliling lagi khusus buat Palestina, silahkan saya ikut aja. Ibu ini orang tuanya, Ibu sebelah sini. Saya pahalanya buat siapa? Ibu ngadep ke sana. Sini nenek sini. Saya nggak apa-apa lah kayak nenek saya ini. Jangan takut Pak, kaki kita. Ya orang tua emak sama orang tua emak sama orang tua neng. Ini orang tua neng. Biar sehat. Oh kakek nenek. Iya jadi orang tuanya Ibu Sumi mana? Oh orang tua kakek nenek udah nggak ada, diterima amal baiknya ya. Yang wafat mudah-mudahan diterima amal baik. Ibu namanya siapa? Hah? Ratmi. Umurnya berapa? 74. Masya Allah. Tapi masih kayak 73,5 ya. Alhamdulillah. Ibu masih sehat ya. Alhamdulillah. Tahajud masih kuat. Olahraga masih kuat. Masih olahraga masih kuat. Olahraganya apa? Fitness. Masih lincah katanya ya. Bu, makanya panjang umur ya, lincah ya Bu ya, olahraga terus Bu ya. Sehat, masya Allah, panjang umur. Saya pikir olahraganya tari baret Bu. Kita foto dulu Bu, foto ke sana. Ibu punya Facebook nggak? Ibu punya. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Mbak, Ibu terima kasih. Salaman Pak Ustaz. Masya Allah, Ibu sehat terus, panjang umur. So, ada lagi, yuk, masya Allah, ayah anda kami. Baik, terima kasih. Bapak mau ajak istrinya? Ada istrinya? Oh istri Bapak ada? Yang mana? Itu, yang kerudung Palestina. Pasti dulu itu. Masalahnya banyak yang pakai kerudung sama. Ntar istri-istri yang tertukar lagi. Silakan Ibu. Anak berapa Pak? 3. Anak 3. Masya Allah. Istri 1. Alhamdulillah. Silakan Ibu. Niatnya buat siapa? Niatnya buat almarhum mertua sama almarhum ibu saya. Almarhum mertua dan
almarhum ibu. Baik, oke. Oh, bapak lagi sakit. Masih ada tapi kan? Sakitnya sakit apa Pak? Oh, dadanya sesar. Oh, saya juga sering gitu dulu. Saya titip hadiah buat bapak ya. Saya mau kasih air. Ini air sudah dibacakan Al-Quran 30 juz Pak. Nanti di akhir bapak buka tutup botolnya. Saya doain lagi nanti sambil saya doa dibuka tutup botolnya, titip diminumin ke orang tua. Ini hadiah dari saya supaya sembuh. Nanti Pak di foto dibukanya nanti pas saya doa terakhir ya. Ini kita foto dulu. Ibu boleh sebelah sini. Ini hadiah dari saya airnya. Ini air kesehatan, air yang sudah dibacakan Al-Quran 30 juz. Ini air doa. Sudah. Terima kasih Bapak, mudah-mudahan airnya bermanfaat. Titip buat bapaknya ya. Baik, silahkan Bunda. Alhamdulillah. Dengan Bunda siapa namanya? Bunda siapa Bu? Ibu Niawati. Ada suami Ibu? Nggak ada. Oke. Oh, nggak kesini. Pahalanya buat siapa? Oke, kita doakan ya Allah dikasih dia. Oke. Baik, masih ada. Kalau masih ada silahkan di detik-detik terakhir. Saya hitung mundur. Siap, terima kasih Bunda. Masih ada? Saya hitung mundur ya. Karena kita mendekati waktu maghrib. 5 ada? Masih ada? Atau Ibu masih mau ke depan? 4. Silakan yang masih mau ke depan. Masya Allah. Ayo silakan Pak. Wah, ini berputar lagi nih. Ayah anda kami tidak mau kalah dengan sayap sebelah kiri. Ini ada sayap sebelah kanan. Masya Allah. Ini walaupun saya